Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita berbicara tentang objek-objek apa saja yang itu masuk dalam domain kajian teks atau studi teks, khususnya teks keagamaan, selanjutnya perangkat yang penting kalau misalnya ingin melaksanakan penelitian studi teks, khususnya dalam domain teks-teks keagamaan adalah metodenya. Metode penelitian apa yang tepat atau apa metode penelitian yang bisa digunakan dalam proses penelitian studi teks, khususnya teks-teks keagamaan. Dan itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Studi teks pada dasarnya merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam, baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur yang ada di dalamnya maupun dan wacananya. Nah, ini menunjukkan bagaimana berarti di dalamnya ada banyak bagian. Jadi tidak berarti ketika kita memutuskan untuk mengkaji teks itu berarti harus memenuhi isi atau meneliti semua tadi, meneliti isinya atau teks yang tertulis dan juga maknanya dan juga strukturnya dan wacana. Tidak, ini tidak spesifik harus semuanya, tetapi pilih salah satu. Ini yang kemudian di sini letaknya metode atau jenis penelitian teks apa yang akan kita gunakan. Apa itu yang membuat kita nanti akan fokus ke sisi mananya yang menjadi sumber data primer. Pengkaji teks memusatkan perhatian pada bagaimana teks tersebut dikonstruksi atau dibangun, bagaimana maknanya dihasilkan atau diproduksi, dan apa hakikat makna tersebut. Sebenarnya makna tersebut apa yang ingin disampaikan oleh penulis, oleh penggagas teks terhadap dengan teks tersebut terhadap para pembacanya. Ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian bisa menjadi hasil penelitian. Tentu tidak serta-merta berbicara semuanya ya tentang bagaimana konstruksi teks atau makna dan hakikat, itu masing-masing adalah satu bagian tersendiri tergantung kepada jenis penelitian atau metode penelitian apa yang akan digunakan dalam analisis teks tersebut. Dan mungkin seperti pengantar di pertemuan sebelumnya, awalnya studi teks itu adalah atau lebih banyak digunakan di bidang komunikasi, khususnya komunikasi politik gitu ya. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu dan juga berkembangnya paradigma interdisiplin, multidisiplin, maka berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, geografi, sejarah, bahasa, seni, sastra, media, film, bahkan juga studi teks agama, studi agama-agama itu juga bisa menggunakan studi teks sebagai salah satu objek penelitian atau salah satu fokus dalam penelitian teks. Macam-macam studi teks dan pembagian macam-macam studi teks ini disandarkan pada artikel atau ya pada artikel yang ditulis oleh Prof. Mujiara Harjo dari UIN Malang tentang studi teks. Jadi tentu di luar empat macam studi teks yang ada ini tentu ada banyak sekali, tapi kemudian dipilihlah empat ini sebagai yang paling sering ditemui dan juga paling mudah atau yang paling umum digunakan dalam pengkajian teks. Yang dan perlu diketahui bersama pada dasarnya adalah studi teks itu penelitian kualitatif. Apakah ada yang kuantitatif? Ada. Meskipun itu awalnya analisis isi atau analisis konten itu sifatnya adalah kuantitatif. Berapa kali disebutkan berapa kali di mana saja letaknya, simbol-simbol atau informasi atau kode-kode tertentu yang kemudian itu dikuantitatifkan, digeneralisir di akhir. Tapi seiring berkembangnya waktu lebih banyak perkembangannya adalah di metode penelitian di dalam jenis penelitian kualitatif, karena interpretasi yang dihasilkan dari teks tersebut atau penafsiran tentang teks itu akan menjadi lebih luas bila menggunakan metode penelitian kualitatif atau dalam kerangka penelitian kualitatif. Dan di sini ada empat macam studi teks atau jenis penelitian teks yang jamak ditemui atau yang sering ditemui, yaitu analisis isi atau analisis konten. Yang kedua semiotika, yang ketiga fenomenologi, dan terakhir adalah hermeneutika. Yang akan kita bahas secara rinci kemudian. Analisis isi atau analisis konten yang ini memang aslinya adalah dari ranahnya ilmu komunikasi atau ilmu media ya. Itu adalah pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau yang tercetak. Tentu tidak mesti harus tertulis di buku ya.
bisa jadi tertulis di dinding, tertulis di eh, baju atau di pakaian, tertulis dimanapun. Jadi tidak harus tertulis di buku. Dan yang tercetak ini juga tidak hanya yang tercetak di dalam bentuk buku, bisa bentuknya poster, bisa bentuknya banner, bisa bentuknya spanduk, dan lain sebagainya. Dan analisis ini dikenal sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Jadi fokusnya adalah isi teks tersebut, lalu apa maknanya, dan bagaimana pesan tersebut diungkapkan. Data-data yang didapat dapat dicatat baik berupa lambang-lambang atau pesan yang disusun secara sistematis, kemudian diberi interpretasi oleh peneliti atau diberi tafsiran. Jadi setelah terkumpul, misalnya antum fokus tentang bagaimana toleransi kitab eh, dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Berarti antum dari awal sampai akhir adalah fokus pada tema-tema seputar toleransi. Setelah itu setelah dikumpulkan baru antum berinterpretasi. Jadi dari berbagai data yang ditemukan, peneliti melihat bahwasanya Asyarostani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal memiliki kecenderungan bagaimana arah toleransinya seperti apa atau bagaimana dia memaknai kerukunan dilihat dari seluruh tema-tema atau bahasan seputar toleransi atau kerukunan yang ada di dalam kitabnya. Tentu ini bisa diterapkan juga di berbagai buku yang lain. Bagaimana misalnya pesan-pesan toleransi atau pesan damai kerukunan antar umat beragama dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Jadi dari awal sampai akhir dari berbagai ayat, berbagai surah kita fokus kepada bagaimana tema-tema terkait toleransi, kerukunan itu dikumpulkan atau dijelaskan oleh Buya Hamka, dan tugas peneliti adalah mengambil sampling itu semua dan kemudian di akhir memberi interpretasi. Jadi setelah berbagai data yang ditemukan, kemana arah toleransi atau arah pemahaman Buya Hamka tentang kerukunan antar umat beragama, tentang dialog, dan lain sebagainya. Nah, analisis ini perlu dilengkapi dengan kerangka teori tertentu untuk memperjelaskan data-data yang didapat. Seperti saya bilang tadi, kayak misalnya toleransi, kerukunan itu adalah variabel penting untuk menciptakan kerangka teori. Jadi kita berdiri dari teori toleransi, teori kerukunan, teori konflik, yang itu kemudian mempermudah kita mencari variabel-variabel tertentu yang terdapat dalam teks atau dalam informasi tersebut. Nah, dan khususnya atau ciri khas dari analisis konten adalah berfokus pada teks saja dan tidak melibatkan sisi pengarang teks. Jadi kita tidak perlu tahu banyak, ya cukup tahu siapa yang menulis, tapi tidak perlu mendetail mengapa dia menulis di waktu apa, bagaimana latar belakang si penulis, lalu kira-kira siapa audiensnya, dan lain sebagainya. Itu tidak masuk atau tidak menjadi fokus utama dalam analisis isi. Analisis konten hanya berfokus pada teks saja. Ini menjadi kata kunci yang penting ya. Lalu selanjutnya setelah analisis isi ada yang namanya analisis semiotika. Semiotika itu adalah ilmu yang mengandaikan tentang simbol-simbol. Sebentar. Semiotika itu serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan peneliti menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Nah, kata kuncinya di sini adalah simbol, aturan, dan konvensi, dan juga tanda-tanda yang memungkinkan untuk memiliki arti atau makna. Jadi bukan hanya teks yang tertulis, tapi kemudian peneliti bisa melihat hal-hal lain yang tidak tertulis atau yang berupa simbol-simbol. Misalnya di dalam sebuah novel atau di sebuah buku, bagaimana penulis menggunakan banyak simbol binatang, menggunakan tasbih-tasbih atau perumpamaan terhadap makhluk hidup yang lainnya atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati yang lain, yang itu pada ujungnya atau memiliki pesan tersendiri, yang mana pesan yang ingin disampaikan bukan sebagaimana tertulis, tapi ada makna yang lahir dari simbol atau yang direpresentasikan dalam simbol tersebut. Nah, tugas peneliti apa? Menghubungkan dan mencari makna ekspresi atau simbol dengan konten yang ditemukan dalam teks. Kenapa di dalam buku ini banyak disebut tentang Homer? Kenapa di dalam buku ini banyak disebutkan tentang wanita? Apakah yang dimaksud adalah wanita beneran atau Homer beneran? Nah, itu yang kemudian
perlu kita lihat kaitannya pada dimensi sosial, yang mana hubungannya itu bersifat tentu dekat dengan masyarakatnya, dekat dengan budayanya, dan bersifat arbitrer. Arbitrer itu artinya adalah dinamis atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat yang menggunakan istilah tersebut. Tentu simbol gagak sebagai kematian itu tidak diterima oleh seluruh masyarakat di dunia. Ada budaya yang melihat, oh ya, gagak sebagai sumber kematian atau musibah. Di sisi lain ada yang melihat burung gagak sebagai sumber kedamaian dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan arbitrer. Jadi berbeda-beda sesuai dengan konteks masyarakat yang memaknainya. Nah, simbol yang atau tanda yang dianalisis dapat berbentuk verbal atau non-verbal, seperti gambar, lambang, tanda, gerakan, suara, dan sebagainya. Jadi ketika menggunakan atau jenis penelitian semiotika itu berfokus tidak hanya dengan tulisan atau teks yang tertulis, tapi bisa melihat tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan peneliti, baik verbal itu atau yang terucap maupun yang non-verbal, tidak terucap. Lalu selanjutnya ada fenomenologi. Jika jenis penelitian fenomenologi, maka perspektif yang digunakan adalah memahami teks tersebut atau memahami karya tersebut dengan memperhatikan, mengamati, menonton, menggarap, mengolah, dan mengkreasi fenomena, sehingga lahir teks dan konteks. Kalau di analisis konten, fokusnya hanya teksnya saja. Kalau semiotika, pada simbol atau tanda dan maknanya. Adapun di fenomenologi, di sini ada fokusnya menjadi subjek. Jadi teks dianggap sebagai media penyampaian pesan subjek kepada audiens. Jadi yang penting di sini adalah subjeknya atau siapa yang berbicara. Siapa yang berbicara atau siapa yang menuliskan. Misalnya di dalam buku atau di dalam novel, bagaimana tokoh A dia sering berbicara tentang ini. Maksudnya apa? Kenapa kok dia sering berbicara tentang hal tersebut atau kepada siapa dia berbicara? Nah, ini kemudian bisa ditelaah secara fenomenologi atau secara garis besar penulis ini dalam bentuk novel tersebut atau dalam buku tersebut sebenarnya ingin menjawab apa? Sebenarnya ingin menyampaikan pesan apa selain yang tertulis? Nah, jadi ia menjadi konkretisasi maksud tersembunyi dari subjek yang mengatakannya. Jadi ketika misalnya tertulis lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan? Apakah berarti kita tidak saling mengganggu agama satu sama lain atau bagaimana? Tapi kan kalau misalnya kita mengetahui bagaimana proses ayat tersebut lahir, maka kita bisa memahami dengan jelas bahwasanya statement tadi itu adalah statement penegasan bahwasanya tidak ada persamaan atau tidak boleh seseorang itu menganggap sama antara satu agama dengan agama lain, atau misalnya mereka ingin berpindah-pindah agama, itu tidak bisa karena masalah agama itu adalah masalah sensitif dan tidak layak bagi seseorang untuk ya saling mengkompromikan apa yang ada di agama dia dengan di agama lain, karena memang asbabun nuzul ayat tersebut adalah tawaran dari orang Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk coba kamu masuk ke agama kami dan kami masuk ke agamamu selama beberapa waktu tertentu. Lalu kemudian kita bertukar pengalaman. Kemudian ditegaskan dengan ayat tersebut bahwasanya tidak ada hal-hal seperti itu yang di dalam tradisi Islam. Nah, teks dalam konteks ini kalau fenomenologi itu berfokus atau mencoba menangkap tindakan pembentukan diri serta mengungkap jati diri sang pembicara. Fokusnya adalah analisis teks yang dengan struktur di dalamnya, dengan kalimat di dalamnya, wacana, susunan wacananya, penggunaan kata kerja, penggunaan kata benda dan lain sebagainya, dan kemudian menautkannya atau mengaitkannya dengan penggagasnya atau penulis atau pencetus teks tersebut. Nah, ciri khas dari fenomenologi adalah makna teks itu, ya, teks ketika sudah keluar dari penulisnya maka dia dapat dimaknai ya dengan berbagai macam pemaknaan oleh para pembacanya yang berbeda-beda. Maka makna teks di sini diserahkan kepada peneliti sesuai kemampuan peneliti menangkap fenomena dan meraih makna. Tentu antara satu peneliti dan peneliti lain memiliki kecenderungan yang berbeda, apalagi mereka jika berangkat dari disiplin ilmu atau dari variabel atau dari permasalahan yang berbeda, maka akan
mampu menangkap fenomena dan meraih makna yang berbeda pula. Itu menjadi ciri khas dari fenomenologi. Lalu yang terakhir adalah hermeneutika yang sifatnya lebih filosofis. Yang mana sering hermeneutika memang pada dasarnya adalah penelitian terkait teks suci atau kitab suci yang memang ada di tradisi Kristen, yang kemudian sekarang digunakan di tradisi agama-agama lain atau juga disiplin ilmu lain. Jadi penelitian pada teks kemudian diterapkan dalam penelitian teologi dan direfleksikan secara filosofi. Nah, secara sederhana hermeneutika itu tafsir atau interpretasi. Tapi yang membuat hermeneutika berbeda dari tiga jenis penelitian sebelumnya adalah hermeneutika mencoba menginterpretasi bagaimana teks itu atau kejadian pada waktu yang lalu. Jadi ketika teks tersebut lahir, bagaimana konteks budayanya, bagaimana konteks sosialnya, dan bagaimana konteks audiens dari teks tersebut, kemudian dipahami dan ditarik bagaimana pemaknaannya, lalu bagaimana relevansinya dalam situasi yang hari ini. Jadi teks itu kan tidak berubah ya. Jadi misalnya kemudian kita tadi membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sudah turun 14 atau 14 abad yang lalu. Teksnya tetap sama, urutannya seperti itu. Lalu kemudian apa yang berubah? Yang berubah adalah pemaknaannya. Jadi karena waktu itu turun di tengah masyarakat Arab, menjawab tantangan dari suku Quraisy yang mana waktu itu Nabi Muhammad berada dalam posisi minoritas ya. Lalu kemudian kita tarik bagaimana sekarang dalam konteks Indonesia Muslim menjadi mayoritas dan kemudian posisi Muslim juga lebih tinggi karena menempati beberapa pos-pos penting seperti pemimpin negara, pemimpin daerah yang mana itu menaungi kebijakan-kebijakan bagi non-Muslim. Nah, kemudian ayat yang sama, apakah maknanya berubah atau ada makna-makna yang itu bisa dikompromikan atau dinegosiasikan dengan keadaan masa sekarang atau situasi terkini. Oleh karena itu, hermeneutika, kata kuncinya di sini adalah unsur yang terlibat di dalamnya adalah penggagas atau pengujar teks, teks tersebut, dan pembaca. Jadi bisa kita lihat perbandingan antara keempat jenis penelitian tadi ya. Ada yang berfokus pada teksnya saja, ada yang berfokus pada simbol dan maknanya, ada yang berfokus kepada teks dan penggagasnya atau penulisnya. Kalau hermeneutika antara penulis, teks, dan pembaca. Tentu semakin banyak unsur atau elemen yang terlibat, tentu itu membuat penelitian ini menjadi lebih mendetail atau lebih mendalam atau mungkin prosesnya menjadi lebih panjang. Nah, lalu kemudian setelah kita tentukan jenis penelitiannya apa untuk penelitian yang akan direncanakan, maka ini begitu berikutnya adalah pilihan metodenya. Ada banyak metode dalam studi teks. Bagaimana kemudian peneliti setelah mengumpulkan teks, teks tersebut dianalisis. Nah, analisis ini yang kemudian menyesuaikan dengan jenis penelitiannya tadi dan juga tujuan peneliti sebenarnya apa. Jadi ada yang analisis gaya teks, jadi tentang uslubnya atau tentang stilistika atau retorikanya. Jadi tentang bagaimana teks tersebut, apakah ini menggunakan uslub ilmi atau uslub adabi atau di sini ada tasbih, istiaroh dan segala macam. Nah, itu adalah fokusnya di situ. Lalu ada juga analisis naratif yang mengumpulkan deskripsi peristiwa yang terpisah-pisah kemudian menyusunnya dalam satu alur. Misalnya di dalam Al-Qur'an ya. Ketika kita berbicara tentang kisah Nabi Musa disebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Kemudian dengan analisis naratif kita mencoba mengumpulkan semua kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an lalu mengurutkannya dari awal sampai akhir secara teratur atau secara sistematis. Nah, ini adalah salah satu bentuk analisis naratif. Lalu analisis wacana. Wacana itu adalah struktur tertinggi di atas paragraf. Jadi ada kata, frasa, kalimat, paragraf, lalu di atasnya wacana. Jadi lebih dibilang adalah wacana itu maksud atau fokus dari keseluruhan teks. Misalnya kalau satu tulisan dalam majalah ya, nah itu kita bisa menganalisis antar paragraf saja, bisa menganalisis antar kalimat saja, tapi wacana itu adalah kesatuan semuanya. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan konteks baik yang ada di dalam bahasa maupun di luar bahasa. Tentu di luar bahasa ya kaitannya dengan masyarakat, dengan budaya, dengan
ekonomi, dan lain sebagainya. Analisis wacana. Lalu ada analisis wacana kritis. Kenapa ada kata kritisnya? Karena di sini fokusnya adalah mengaitkan teks yang tertulis atau makna-makna dalam teks tertulis dengan ideologi atau relasi kuasa atau ketidak adanya kesenjangan antara yang dominan dengan yang terdominasi atau adanya kesenjangan antara pihak penguasa dan pihak yang lain. Jadi kalau analisis wacana kritis itu akan selalu mencari ideologi yang dominan atau mencari relasi kuasa mana yang menunjukkan sebagai penguasa dan mana yang dikuasai atau menunjukkan ketidakseimbangan. Ada juga analisis struktural yang berfokus pada struktur teks, mana mukodimahnya, mana artnya, atau mana pembahasannya, mana kesimpulannya, dan kemudian dikaitkan antara struktur-struktur yang di dalam teks tersebut. Apakah ini kemudian bersifat umum, ini bersifat khusus, ini ada taksisnya, atau bagaimana. Lalu ada juga analisis post-struktural. Nah, post-struktural itu lebih kompleks lagi, bukan hanya struktur teks, tapi keseluruhan hubungan antar unsur teks dengan aspek-aspek konseptual atau aspek-aspek teoritis. Jadi berbicara dengan teks, lalu kemudian dikaitkan. Jadi teks tidak berbicara dengan tentang teks yang ada di buku itu saja, tapi juga dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis atau konseptual lainnya. Lalu ada juga analisis teks postmodernisme yang fokusnya adalah tentang suara-suara yang marginal atau kaum-kaum marginal yang menunjukkan ketidakpuasan. Jadi isu-isu yang sering dibawa, kalau misalnya antum meneliti tentang hubungan Muslim Kristen atau mayoritas minoritas dalam kitab sejarah, misalnya dalam Tarikh atau Bari, itu bisa menggunakan analisis teks postmodern karena melihat bagaimana hubungan antara minoritas dan mayoritas ketika itu. Atau mungkin kita bisa melihat dari misalnya buku yang berbicara tentang Muslim sebagai minoritas, nah juga bisa menggunakan ini. Jadi kita melihat struktur teksnya, melihat kepada kapan teks itu ditulis, dan kemudian siapa yang menjadi suara marginal yang menjadi fokus penelitian di teks tersebut. Nah, dari berbagai analisis tersebut atau metode ini, tentu peneliti bisa memilih mana satu atau lebih metode atau metode analisis yang bisa membantunya mencapai atau menjawab masalah penelitian. Sebagai penutup, catatan penutup, kalau misalnya saya ingin meneliti tentang bagaimana pendapat Asy-Syahrastani tentang kelompok Kristen Nestorian di dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, maka apa yang harus kita gunakan? Tentu dari awal tadi bisa menggunakan analisis konten. Kalau misalnya fokus antum adalah pada teksnya saja. Tapi kalau misalnya antum mau melihat kaitan teks tersebut dengan Asy-Syahrastaninya, maka bisa menggunakan fenomenologi. Tapi kalau melihat bagaimana takbir-takbir ibaroh yang dibangun oleh Syahrastani dalam menceritakan tentang Yahudi, maka antum bisa menggunakan semiotika. Tapi kalau mau melihat apakah hubungan Muslim Kristen atau Muslim dengan Nestorian, ya dengan Kristen di zaman Syahrastani itu berbeda dengan hari ini, atau adakah perbedaan yang mencolok antara hubungan Muslim Kristen pada waktu itu dengan hari ini, kita bisa menggunakan hermeneutik. Nah, jadi bisa dipilih 4 tersebut. Lalu kemudian analisis yang gayanya yang mana? Mungkin kalau misalnya ingin mencari isinya saja, kita bisa menggunakan analisis gaya teks, atau analisis wacana, atau analisis struktural. Ini yang sederhana, maksudnya yang simple. Jadi berbicara tentang apa yang ada di dalam teks saja. Kemudian secara komprehensif atau secara umum melihat apa sih makna yang terkandung di dalamnya, dan kemudian apa kaitannya dengan ya sudah selesai seperti itu saja. Jadi pemilihan kosakata, penggunaan kalimatnya, dan kemudian ditarik ke arah pemaknaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat memilih objek penelitian dan semoga terinspirasi untuk meneliti studi teks. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.